Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Arham Al-Amin, kelas A, NIM 23630003. Baik, mungkin saya akan melanjutkan tentang RPS 7 mengenai adentum. Mungkin saya langsung saja. Apa itu adentum? Secara etimologi bahasa, kata adentum atau jamak adentum adenda berasal dari kata Latin andere yang berarti harus ditambahkan. Jadi, menurut definisi, adentum merupakan dokumen tertulis yang mengubah, memperjelas, atau menambah kontrak atau dokumen perjanjian. Dokumen ini biasanya bisa kamu temukan dalam dunia hukum dan bisnis. Misalnya, pada pedoman yang berjanji dengan pihak ketiga, pedoman berbentuk bisnis, dan perjanjian bisnis internal seperti perjanjian kemitraan. Adentum merupakan instrumen yang penting dalam menjaga fleksibilitas dan keberlanjutan hubungan kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan dokumen tambahan ini, para pihak dapat memperbaharui dan menyesuaikan perjanjian mereka apabila mengalami perubahan situasi kebutuhan atau persyaratan baru yang mungkin muncul seiring berjalannya waktu. Sebagai contoh, perubahan waktu kerjasama, perubahan kerja, menambah atau menghapus ketentuan tertentu, dan lain-lain. Singkatnya, adentum adalah lampiran hukum untuk kontrak yang mencantumkan syarat dan ketentuan tambahan yang tidak termasuk dalam dokumen asli. Sementara itu, di Indonesia sendiri ataupun perihal adentum tercantum dalam pasal 1338 KUH Pers. Intinya, aturan tersebut menegaskan bahwa setiap perubahan dan atau penambahan atas suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Fungsi adentum. Setelah mengetahui adentum itu apa, berikut beberapa fungsi yang penting dalam konteks perjanjian atau kontrak yang diantaranya. Yang pertama, mengubah atau menyesuaikan ketentuan kontrak. Melansir dari Adobe.com, fungsi utama adentum adalah untuk mengubah, menyesuaikan, memperjelas, menambah atau menghapus ketentuan-ketentuan tertentu yang ada dalam perjanjian asli. Dokumen ini memungkinkan para pihak untuk melakukan perubahan spesifik dalam perjanjian yang sudah ada, tanpa harus membuat perjanjian baru yang ada dalam perjanjian asli. Dokumen ini memungkinkan para pihak untuk melakukan perubahan spesifik dalam perjanjian yang sudah ada, tanpa harus membuat perjanjian baru secara keseluruhan. Misalnya menambah ketentuan tenggat waktu yang belum tercakup di perjanjian awal. Yang kedua, mengklarifikasi atau menafsirkan ketentuan dalam perjanjian. Adentum juga dapat berfungsi untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan tambahan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian. Hal ini membantu menghindari kesalahpahaman atau penafsiran yang salah tentang maksud atau implikasi dari ketentuan-ketentuan tersebut. Yang ketiga, hentikan atau memutuskan perjanjian. Fungsi dokumen tambahan yang tak kalah penting adalah untuk mengatur penghentian atau pemutusan perjanjian yang sudah ada sebelumnya. Dalam situasi di mana para pihak setuju untuk mengakhiri hubungan kontrak, adentum dapat mengatur persyaratan dan konsekuensi dari penghentian tersebut. Yang keempat, perubahan harga. Sebagai pemilik bisnis, kamu punya hak
prerogatif 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 untuk mengubah operasional bisnis kamu, tak terkecuali mengubah soal harga. Dengan menggunakan adendum, kamu dan pihak yang terlibat perjanjian dengan bisnismu dapat menyesuaikan harga barang atau jasa, syarat syarat pembayaran, metode pembayaran, dan lain-lain sehingga lebih relevan dengan kondisi pasar. Yang kelima, memelihara suatu perjanjian. Fungsi lain dari adendum adalah untuk memelihara suatu perjanjian agar selalu dipatuhi dan disepakati oleh kedua belah pihak serta tidak ada pihak yang dirugikan oleh perjanjian tersebut. Misalnya dokumen ini membantu melindungi hak kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hal ini membantu menghindari kemungkinan sengketa atau pembatalan perjanjian yang dapat timbul akibat perubahan yang tidak resmi atau yang tidak jelas. Dokumen ini juga memberikan perlindungan hukum dan keabsahan terhadap perubahan yang dilakukan, sehingga memelihara keberlanjutan dan kestabilan perjanjian. Ketentuan validitas adendum. Ada beberapa syarat suatu adendum dianggap sah atau diakui oleh undang-undang, yakni sebagai berikut. Dokumen ini disusun untuk menambahkan isi perjanjian pokok. Harus ada persetujuan oleh kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak setuju atau tidak mau menandatanganinya, adendum tersebut dinyatakan tidak sah. Jika perlu, proses penandatangannya menghadirkan minimal 2 orang saksi. Isi dari dokumen lampiran adendum. Dalam menyusun dokumen tambahan isinya pun juga harus mengikuti beberapa aturan tertentu. Jadi tidak bisa sembarangan. Untuk itu, berikut adalah komponen yang harus tercantum dalam sebuah adendum. Yang pertama, harus mencantumkan nama-nama dari pihak yang bersangkutan. Penulisannya juga harus jelas dan lengkap ya, baik itu berupa individu, perusahaan, organisasi, atau lainnya. Yang kedua, ketentuan seperti ukuran dari warna huruf, jenis font, dan juga marginnya harus sama persis dengan dokumen perjanjian awal. Yang ketiga, harus menyertakan tanggal pembuatannya. Yang keempat, ada baiknya menambahkan pasal-pasal tertentu untuk keabsahan ketentuan tambahan. Yang kelima, membubuhkan tanda tangan pihak-pihak yang terlibat. Contoh penerapan adendum dalam surat perjanjian. Penerapan adendum bisa kamu lihat pada beberapa contoh perjanjian berikut. Yang pertama, perubahan kontrak kerja. Dalam dunia kerja, kamu sering menjumpai perubahan kontrak kerja. Antara perubahan dengan karyawan sebagai contoh. Yang pertama, menyesuaikan kenaikan gaji. Yang kedua, perubahan shift kerja. Yang ketiga, perubahan kebijakan, waktu dan lokasi serta dari jarak jauh karena pandemi COVID-19 seperti WAV atau WFH. Yang keempat, perpanjang kontrak. Yang kelima, penambahan waktu kerja akibat keterlambatan pengiriman material industri, bencana alam, dan lain-lain. Yang kedua, memperkerjakan freelance. Buat kamu yang terjun dunia freelance, pasti cukup familiar dengan dokumen tambahan atau sebuah perjanjian. Beberapa situasi yang mengharuskan penggunaan dokumen ini saat memperkerjakan freelance adalah: yang pertama, ada penambahan atau pengurangan tugas. Yang kedua, terjadi perubahan perihal tenggat waktu pengerjaan proyek. Yang ketiga, perubahan dalam besaran honorarium atau tarif yang harus dibayar kepada freelance akibat dari penambahan atau pengurangan tugas tadi. Yang keempat, jika klien ingin memperpanjang masa berlaku kontrak yang ada, adendum dapat mencantumkan perihal perpanjangan tersebut. Yang kelima, ketentuan tambahan perihal tindakan yang tidak boleh freelance lakukan. Perjanjian sewa rumah. Jika terdapat perubahan dalam tanggung jawab penyewaan atau pemilik rumah terkait pemeliharaan atau perbaikan properti, adendum dapat mengatur perubahan tersebut secara spesifik. Adendum juga bisa berguna apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga sewa berdasarkan penyesuaian inflasi atau penambahan fasilitas.
Mungkin dari saya itu saja, mungkin untuk RPS 7 mengenai adentum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.